Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar geografi. Siapkan diri untuk menjelajahi bumi. Go Geografi. Pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Apa yang sebetulnya menyebabkan ekonomi Indonesia diperhitungkan? Salah satunya adalah populasi yang mayoritas berusia muda, dengan usia rata-rata sekitar 37 tahun. Dengan kondisi tersebut, produktivitas nasional berpotensi untuk meningkat, sebab penduduk yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Hasilnya, rasio ketergantungan per 100 penduduk hanya sekitar 51%. Ini berarti tiap satu penduduk tidak bekerja ditanggung oleh 2 penduduk usia produktif. Dalam istilah kependudukan, hal ini disebut sebagai bonus demografi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Mari kita simak. Pernahkah kalian mendengar istilah bonus demografi yang kerap kali menjadi topik pembicaraan di berbagai diskusi? Ya, jadi era bonus demografi itu terjadi ketika struktur penduduknya didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu berusia 15-64 tahun. Nah, berdasarkan data hasil sensus kemarin tahun 2020, persentase penduduk usia produktif terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971, proporsi jumlah penduduk usia produktif adalah sebesar 53,39% dari total populasi yang ada dan meningkat menjadi 70,72% di tahun 2020. Bisa kita saksikan berdasarkan hasil sensus, komposisi penduduk menurut generasi ternyata paling banyak mendominasi adalah Gen X, Milenial, dan Gen Z. Dan semuanya adalah usia produktif. Jadi, bonus demografi atau demography gift adalah keuntungan suatu negara karena besarnya proporsi usia produktif. Bagaimana kondisi negara yang mengalami bonus demografi? Kondisi suatu negara mengalami bonus demografi yang pertama, jumlah penduduk usia produktif bertambah besar dan jumlah tenaga kerja semakin meningkat. Penduduk yang bekerja lebih banyak dan tanggungannya lebih sedikit sehingga meningkatkan tabungan nasional. Perlakuan yang benar terhadap sumber daya manusia untuk mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih besar. Dan yang terakhir, kebutuhan dan serapan pasar terhadap produksi domestik terus meningkat. Nah, sekarang bagaimana dampak dari bonus demografi? Mari kita saksikan. Keberhasilan bangsa Indonesia memanfaatkan jumlah penduduk usia produktif dalam pembangunan akan membuahkan bonus demografi beserta dampaknya, salah satunya dampak positif, yaitu melimpahnya usia produktif. Dengan banyaknya usia produktif berarti banyaknya usia yang bekerja sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian Indonesia karena produktivitasnya tinggi. Kehidupan masyarakat Indonesia pun akan menjadi semakin maju, tertata dan lebih baik. Kemudian kalau sudah tertata dan lebih baik, perekonomian di Indonesia akan tumbuh pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Tapi jika gagal dalam memanfaatkan usia produktif, maka Indonesia akan mendapatkan dampak negatif dari bonus demografi. Yang pertama, sempitnya lapangan pekerjaan karena antara permintaan dan penawaran pekerjaan itu tidak sebanding, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Jika pengangguran ini semakin membesar, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Ya, akan terjadi kemiskinan di berbagai wilayah. Kemudian hal ini juga nanti akan menyebabkan terjadinya kawasan-kawasan area kumuh atau munculnya slum area, sehingga nanti masuk ke dalam ranah kesehatan yang kualitasnya akan semakin menurun. Jika sudah menurun, perekonomian pun akan terus semakin memburuk, sehingga hal ini akan mengakibatkan sumber daya manusianya semakin rendah.
Bonus demografi akan mencapai puncak sekitar tahun 2020 hingga 2030. Periode tersebut disebut jendela peluang atau window of opportunity bagi Indonesia. Jendela peluang adalah masa di mana titik rasio ketergantungan berada pada titik terendah, sehingga pemerintah harus menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan peranan usia produktif. Meskipun Indonesia sekarang berada pada periode jendela kesempatan untuk dapat memetik bonus demografi, tetapi Indonesia harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju aging population. Pemerintah perlu mulai mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Indonesia tersebut. Salah satunya melalui pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan adanya potensi tenaga kerja yang sangat produktif yang didukung oleh faktor-faktor pendukung seperti 1. Pembentukan kapital menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Pembiayaan ini dilakukan dengan peningkatan tabungan nasional baik pemerintah maupun masyarakat. Kemudian kedua, pendidikan dan kesehatan menjadi faktor pendukung karena pendidikan dan kesehatan merupakan human capital yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas. Yang ketiga, perubahan struktur ekonomi mengarah pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, kira-kira menurut kalian bagaimana strategi dalam menghadapi bonus demografi? Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.